Rita adalah seorang yang baru saja lulus kuliah. Dia mencari kerja dimanapun, namun selalu ditolak. Bu, aku tuh udah capek banget tau. Kayaknya setiap aku ngelamar kerja, yang dapat itu lagi. Selalu aja mereka yang punya kenalan dalam, atau mereka yang mau bayar lebih duluan. Ya Allah, Nak, mengerti perasaan kamu. Tapi kamu jangan nyerah ya. Dunia kerja sekarang memang banyak mainannya. Tapi bukan berarti kamu harus ikut cara mereka. Tapi Bu, aku udah usaha keras. Aku kirim lamaran ke belasan tempat, nungguin berhari-hari. Nah akhirnya dengar kabar kalau posisi itu udah diisi sama yang ngasih uang rokok duluan. Aduh, gimana aku gak ngerasa kalah terus. Dunia ini memang gak adil, Nak. Tapi bukan berarti kamu harus ikut jadi licik juga. Kamu itu masih muda, Nak. Masih punya banyak kesempatan di depan. Tapi sampai kapan, Bu? Aku udah lulus, udah coba semua yang aku bisa, tapi hasilnya nihil. Karena aku mikir, buat apa aku sekolah capek-capek kok ujungnya begini. Kamu sekolah itu buat jadi orang baik, Nak. Biar kamu ngerti, hidup bukan cuma soal menang-menangan. Yang penting, kamu tetap jujur dan tulus. Halo? Halo, Caca. Iya, Ca. Iya. Aku masih di rumah. Serius? Kamu dapat info lowongan? Di mana tuh? Wah, iya dong. Aku pengen banget kerja. Kapan kita bisa ketemu? Jam 2 di kafe biasa ya. Siap. Bu, itu tadi Caca. Dia nawarin aku ketemuan. Katanya ada lowongan kerja yang mungkin cocok buat aku. Katanya dia mau jelasin langsung di kafe. Alhamdulillah, itu kabar baik, Nat. Ayo sana, kamu siapin berkas-berkas kamu. Tapi kamu harus hati-hati ya di jalan, jangan makan dulu. Iya Bu, makasih doanya. Aku berangkat sebentar lagi. Semoga kali ini ada hasilnya. Rita kemudian pergi ke kafe untuk bertemu dengan Caca. Maaf ya Rit, kalau tadi aku agak mendadak ngajak kamu ketemuan. Tapi pas dengar soal lowongan ini, aku langsung kepikiran kamu. Aku tahu banget kamu lagi butuh pekerjaan kan sekarang. Gila Cah, aku tuh bener-bener bersyukur banget kamu inget sama aku. Serius deh, aku udah kayak orang bingung beberapa hari ini. Ngerasa udah mentok banget. Jadi gini, sepupu aku kerja di bagian HRD, salah satu startup baru di kota ini. Mereka lagi buka beberapa posisi buat tim administrasi dan operasional. Nggak butuh pengalaman tinggi, yang penting niat dan rajin. Ya ampun Cah, beneran. Aku udah nggak terlalu berharap banyak dari kantor-kantor gede. Tapi startup kayaknya lebih terbuka ya buat orang baru. Makanya aku langsung kabarin kamu. Posisinya tuh butuh yang bisa multitasking dan punya inisiatif. Aku yakin kamu cocok. Soalnya kamu juga kan aktif banget waktu sekolah. Wah Cah, aku benar-benar terharu banget. Kamu tuh kayak cahaya di tengah kegelapannya hidup aku akhir-akhir ini. Aku serius banget mau kerja di situ. Tapi kamu harus gercep ya Rit. Katanya pelamar udah banyak. Jadi siapa yang paling siap, dia yang dilirik duluan. Besok lusa tuh batas akhir kirim berkasnya. Makasih banget ya Cah. Kamu udah jadi penyemangat hidup aku hari ini. Aku janji kalau aku terima nanti traktir kamu makan enak. Keesokan harinya, Rita langsung melamar pekerjaan di perusahaan yang direkomendasikan oleh Caca. Maaf ya Mak, setelah kami evaluasi ada salah satu syarat lagi yang belum terpenuhi untuk proses administrasi awal. Ada biaya pendaftaran sebesar 2 juta rupiah. Apakah Mbak bisa menyanggupinya? 2 juta? Saya nggak tahu soal itu. Di info lowongan kemarin nggak disebutkan sama sekali kalau ada biaya kayak gini. Saya benar-benar nggak nyimpan uang sebanyak itu. Saya mengerti kok Mbak, banyak juga pelamar lain yang kaget. Tapi emang prosedurnya begitu dari pihak manajemen. Kalau belum bisa memenuhi mungkin bisa cari peluang lain dulu aja. Iya, saya paham. Terima kasih ya sudah dijelasin. Maaf mengganggu waktunya. Rita pulang dengan sedih. Dia berharap mendapat pekerjaan, namun malah disuruh bayar uang administrasi.
Lah, ya kenapa? Kok wajahmu murung begitu? Gimana tadi lamarannya? Bu, aku ditolak lagi. Bukan karena ijazahku jelek, bukan karena aku gak layak, tapi karena aku gak punya 2 juta buat bayar biaya administrasi yang tiba-tiba muncul begitu aja. Ya Allah, kok bisa segitunya ya dunia sekarang? Udah nyari kerja susah, sekarang malah kayak jual kursi aja caranya. Ibu bener-bener gak habis pikir. Aku tuh ya bu, udah siapin semuanya bu, dari dokumen, baju rapi, mental. Tapi pas dengan soal uang tuh rasanya semua harapan langsung runtuh. Aku gak bisa bayar bu. Ibu tahu kamu kecewa banget kan? Tapi dengerin ibu ya. Mungkin udah saatnya kamu mikir jalan lain. Gimana kalau kamu buka usaha sendiri aja? Usaha bu. Tapi bu, aku gak punya uang. Aku gak punya pengalaman dagang. Lagian buka usaha juga butuh modal kan? Ibu tahu semuanya itu butuh proses. Tapi kamu itu kan anak yang pintar, tekun dan pantang menyerah. Usaha kecil-kecilan aja dulu gak apa-apa. Yang penting kamu mulai dulu, pelan-pelan aja. Iya bu, aku ngerti maksud ibu. Aku bakal pikirin itu. Sekarang aku mau masuk kamar dulu ya bu. Aku pengen tenangin diri sebentar. Iya nak, ibu ngerti. Kalau kamu udah siap nanti kita ngobrol lagi ya. Ibu selalu di sini buat dukung kamu. Rita kemudian masuk ke dalam kamar dan memikirkan usaha apa yang harus ia buka. Kalau bukan kerja kantoran, aku bisa usaha sendiri katanya. Tapi usaha apa? Aku gak punya keahlian khusus, modal juga gak banyak. Apa mungkin aku sanggup jalanin semua sendirian? Semua ini kayaknya butuh lebih dari sekedar niat. Aku butuh arahan, butuh seseorang buat diskusi. Aku harus ngobrol sama seseorang yang aku percaya. Halo Cah, kamu lagi sibuk nggak? Aku butuh banget ngobrol. Aku bener-bener lagi bingung dan nggak tahu harus ngapain. Bisa ketemu di kafe biasa sore ini nggak? Aku kosong kok Rit. Pas banget, aku juga tahu ngobrol sama kamu. Kita ketemu jam 5 ya. Aku langsung OTW ke sana. Makasih ya. Kamu emang selalu ada tiap aku butuh. Aku langsung siap-siap sekarang. Rita kemudian meminta saran kepada Caca tentang usaha apa yang harus dibuka. Ca, aku tuh bingung banget. Hari ini aku ke kantor itu dan hasilnya lagi-lagi ditolak. Alasannya tuh apa coba? Bukan soal kemampuan, tapi soal biaya masuk yang aku gak sanggup bayarnya. Ya ampun Rit, kok bisa sih kayak gitu? Padahal kamu udah siapin semuanya kan? Dari berkas, lihat, sampai nanti kamu juga kuat banget. Iya Ca, aku tuh udah total banget. Tapi tetap aja, kalau gak punya duit, susah. Rasanya semuanya usahaku selalu mentok di ujung yang sama. Terus, sekarang kamu mau gimana? Apa kamu masih nyoba daftar kerja lagi? Atau ada rencana lain? Ibu, nyaran aku buka usaha sendiri, Ca. Iya sih, aku setuju. Tapi masalahnya, aku tuh gak tahu harus mulai dari mana. Aku gak punya ide yang jelas. Rasanya semuanya jalan buntu. Gimana kalau kamu buka usaha mie samyang aja? Sekarang itu tuh lagi viral banget di media sosial. Mie samyang? Maksud kamu kayak bikin varian pedas gitu dan dijual dalam bentuk porsi? Kamu yakin itu laku? Yakin banget. Aku lihat di TikTok dan Instagram, orang-orang tuh rame banget review mie samyang, hamu mande. Apalagi ya? Pedasnya bisa disesuaikan. Kayaknya itu cocok banget deh buat kamu. Bener juga ya Cah. Nih lihat nih, semua konten trending isinya mie samyang. Sampai ada yang ngantri panjang buat beli. Gila, segitunya. Nah kan, itu peluang banget Rit. Kamu juga suka masak kan? Modalnya nggak perlu gede, tinggal kreatif dan rajin promosiin. Pasti deh sejalan. Tapi Cah, ini agak malu-maluin sih. Tapi aku perlu jujur. Buat modal awalnya, aku belum ada dana. Aku tahu ini berat, tapi aku pengen banget. Boleh nggak? Aku pinjam uang dari kamu dulu. Aku janji deh, bakal aku balikin sedikit-sedikit. Aduh Rit, aku tuh bukan yang nggak mau bantu. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku juga masih nabung buat biaya kuliah lanjutan. Aku takut nanti malah nyusahin kamu atau malah bikin kamu makin berat. Iya Cah, aku ngerti banget. Aku juga mikir berkali-kali sebelum ngomong ini. Tapi aku bener-bener gak punya jalan lain sekarang. Aku bakal tanggung jawab penuh. Aku janji banget sama kamu. Oke deh, kamu teman aku dari kecil. Dan aku tahu kamu gak main-main soal ini. Totalnya pakai uangnya sebijak mungkin. Dan jangan terlalu diri kamu sendiri.
Makasih banyak ya, Cah. Sumpah, kamu tuh udah kayak malaikat penolong buat aku. Aku janji akan buktiin kalau aku bisa berhasil. Keesokan harinya Rita membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuka usaha mie Samyangnya. Oke, daftar pertama mie instan Samyang, saus cabai Korea, telur dan bawang, nori, minyak wijen, dan oh iya, mangkuk kertas buat takeaway. Semuanya harus dapat harga gross ya. Aku harus pintu-pintu menahan supaya kualitas tetap bagus, tapi modal nggak jebol. Uangnya juga kan dari Caca. Caca juga harus dijaga benar-benar. Aku nggak boleh kecewain dia. Telur harus yang segar. Nori jangan yang murahan. Minyak wijen juga harus wangi biar sedap. Semua ini penting buat ningkatin rasa. Ini belanjaan lumayan banyak ya, Mbak. Mau pakai kantong biasa atau bawa sendiri? Saya bawa sendiri kok, Mas. Sekalian biar hemat. Kalau bisa tolong disusunnya. Yang berat dibawa aja ya. Soalnya saya jalan kaki bawa ini. Siap, Mbak. Totalnya jadi 550.000 ya. Ini uangnya, Mas. Uangnya pas ya. Makasih ya bantuannya. Keesokan harinya Rita membuka usaha mie Samyangnya. Namun hal itu tidak semudah yang Rita kira. Semoga hari ini rame. Aku udah siapin semua dengan rapi. Bismillah ya Allah. Semoga usahaku lancar. Kenapa belum ada yang datang ya? Biasanya jam segini udah mulai ada yang lewat dan mampir beli. Tapi sekarang kok sepi banget. Hai Kak, cobain dong mie Samyang buatan aku. Dijamin pedasnya nampol. Harganya juga terjangkau kok. Wah, makasih ya, Mbak. Tapi aku udah pernah nyoba kemarin siang. Maaf ya, rasanya masih kurang nendang pedesnya. Aku lebih suka yang ekstrim gitu. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Makasih ya udah mau mampir kemarin. Aku ngerti sih, aku memang nggak bikin terlalu pedas. Tapi harga cabai itu sekarang mahal banget. Kalau aku pakai banyak, bisa tekor dong. Tapi kalau kayak gini malah nggak laku. Aduh, harusnya aku mikir ulang soal rasa. Mie Samyang itu emang harus pedas. Itu ciri khasnya. Kalau rasanya nanggung, siapa juga yang tertarik beli? Modal dari Caca tinggal segini. Kalau 2 hari ke depan masih begini, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku nggak bisa terus rugi begini. Usaha Rita rupanya tidak juga kunjung laku meskipun sudah berbulan-bulan buka. Aku udah coba semuanya, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Uang makin tipis, pelanggan nggak ada. Rasanya kayak hidup ini lagi ngetawain aku. Cah, kamu udah tuh suara-suara gini? Ada apa? Aku mau ngomong serius sama kamu, Rit. Aku udah berkali-kali WA kamu, telepon kamu, tapi kamu gak pernah balas. Aku nunggu pengembalian uang itu, dan kamu diem aja. Cah, aku minta maaf ya. Bukan aku mau ngilang atau sengaja gak jawab. Tapi aku benar-benar lagi gak tahu harus jawab apa. Aku lagi butuh banget. Aku lagi buntu banget. Aku ngerti kamu susah, Rit. Tapi kamu juga harus ngerti aku dong. Itu uang aku kumpulin lama buat daftar kuliah. Aku minjemin ke kamu karena percaya. Sekarang aku jadi bingung sendiri. Aku paham, Ca. Dan aku gak bakal lari dari tanggung jawab aku. Tapi usaha aku gagal. Dagangan gak laku. Aku bahkan nyaris gak punya uang buat makan hari ini. Aku juga bingung harus gimana lagi, Ca. Kalau gitu kamu harus siap-siap dengar saran dari aku. Tapi janji dulu, jangan langsung nolak sebelum kau pikirin baik-baik. Saran apa, Ca? Aku lagi di titik paling bawah. Aku bahkan ngerasa gagal sebagai manusia. Pesugihan, Rit. Itu satu-satunya jalan kalau kamu mau keluar dari semua ini. Aku kenal seorang yang bisa bantu. Malam ini juga kalau kamu setuju, aku antar ke sana. Apa? Pesugihan dah. Kamu tahu sendiri kan, aku gak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Aku takut dan aku gak mau nyentuhin. Aku takut dan aku gak mau nyentuh hal yang kayak gitu. Iya, ya kamu ngerti maksud aku. Aku juga dulu mikirnya kayak gitu. Tapi kenyataannya gak semanis omongan orang.
Kadang kita nggak punya pilihan, Rit. Kalau kamu terus kayak gini, kamu bisa habis. Dan aku juga makin terjepit. Tapi itu kan berarti aku jual diri ke hal-hal yang nggak bener. Aku nggak yakin bisa jalanin itu. Aku masih punya moral, Ca. Moral nggak akan bayar utang murid, nggak akan ada bikin daganganmu laku, nggak akan nolong kamu kalau kamu dan ibumu besok nggak punya apa-apa buat dimakan. Pikirin itu baik-baik, Rit, pikirin. Kalau aku setuju, itu artinya aku ninggalin semua yang aku yakinin selama ini. Tapi kalau aku nolak, aku juga nggak bisa nolong siapa-siapa, bahkan diri aku sendiri. Aku nggak maksa kamu, Rit, tapi ini kesempatan terakhir kamu. Malam ini jam 9 aku datang lagi. Kalau kamu udah siap, ikut aku. Kalau nggak, aku anggap semuanya selesai. Baik, aku akan ikut. Tapi cuma karena aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak bisa lihat ibuku hidup semakin susah. Malam harinya Rita dan Caca pergi ke dukun yang dimaksud untuk melakukan sebuah pesugihan. Tenang aja, Rit. Kamu yakin masih mau lanjut? Aku takut, Cah. Tapi aku juga udah terlalu jauh untuk mundur. Aku harus tahu apa yang akan terjadi. Kalian datang terlambat, tapi makhluk itu belum tidur. Masuk. Ceritakan apa yang kamu inginkan. Anak muda, malam ini bukan untuk mereka yang ragu. Saya ingin usaha saya berhasil. Saya jualan mie samyang. Tapi dagangan saya nggak laku karena cabainya terlalu mahal. Saya nggak bisa bikin pedas. Orang-orang kecewa. Saya ingin rasa pedas yang luar biasa. Permintaanmu sederhana, tapi harga dari sebuah rasa pedas neraka tidak sesederhana itu. Saya akan bantu panggil makhluknya. Jangan bergerak. Jangan sampai bicara sampai waktunya. Dukun itu mulai membacakan mantra untuk memanggil setan pesugihan tersebut. Penghuni hitam dari dasar tanah, api dari lubuk gelap tak bernama, datanglah ke tempat ini membawa kuasa pedas dari neraka. Dengan darah dan asap aku memanggilmu. Dengan api dan tanah aku mengundangmu. Datanglah. Siapa yang berani memanggilku malam ini? Apa yang kamu inginkan dari dunia yang bukan milikmu? Aku ini membuat mie samyang paling pedas di dunia. Aku butuh rasa pedas yang gak pernah ada sebelumnya. Aku ingin usaha kecilku ini jadi viral dan sukses. Rasa pedas yang kamu minta bukan milik manusia biasa. Tapi aku akan memberikannya. Ini. Bubuk api dari neraka. Teteskan sedikit saja ya. Dan semua orang akan merasakan lidahnya terbakar. Tapi ingat, dalam waktu 1 bulan kamu harus memberikan aku tumbal nyawa, jiwa atau sesuatu yang setara. Jika tidak, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Jangan main-main dengan perjanjian ini, gadis muda. Banyak yang datang dengan ambisi, kemudian menyesal ketika bayarannya datang menagih. Ingat waktunya, 1 bulan dari malam ini. Aku ngerti, aku akan menepati perjanjiannya. Keesokan harinya Rita mulai menggunakan bubuk yang diberikan oleh dukun tersebut. Dan benar saja, pada hari itu tiba-tiba saja banyak yang menarik pelanggan datang untuk membeli. Ini dia 1 langkah terakhir menuju harapan. Semoga semua ini sepadan. Aku harus berhasil dari ini, atau semuanya sia-sia. Ya ampun, ini pedasnya nendang banget. Tapi enak. Wah, ini sih harus viral. Mbak, saya pesan 2 lagi deh buat dibungkus ya. Saya lihat dari story teman saya tadi pagi, katanya mie samyang di sini bisa bikin orang nyaris pingsan karena pedasnya. Saya jadi penasaran deh. Ya Tuhan, ini baru aja hari pertama. Tapi responnya gila banget. Aku gak nyangka bubuk itu bisa bikin segini banyak orang datang. Usaha Rita lancar sampai sebulan penuh dan dalam waktu sebulan itu, dia mendapat keuntungan yang sangat banyak. Nah,
Ibu seneng banget lihat kamu sekarang. Orang kamu rame, terus tetangga sampai pada cerita di pengajian. Kamu hebat banget Rita, Bu banget sama kamu. Iya Bu, alhamdulillah. Semoga ini berkat doa ibu juga. Aku cuma usaha sekuat yang aku bisa. Kamu gak cuma usaha nak, kamu kerja keras. Ibu lihat kamu tiap hari masak, melayani pelanggan, beresin warung. Ibu tahu itu gak gampang, tapi kamu tetap semangat. Bu, ini hari apa ya? Ini malam Sabtu kayaknya. Kenapa nak? Malam Sabtu, hari ke-30. Astaga, 1 bulan sudah. Tiba-tiba Rita teringat perjanjian dia dengan makhluk pesugihan itu, dan Rita belum memberikan sebuah tumbal. Nak, kamu kenapa? Kok pucat begitu? Kamu sakit? Bu, ibu masuk kamar aja ya sekarang. Sekarang juga. Tolong masuk kamar sekarang, Bu. Loh, ada apa sih, Nak? Ibu gak ngerti. Kok bikin ibu panik aja? Tiba-tiba kemudian asap hitam muncul di tengah ruangan dan makhluk itu datang. Tidak, habis Rita. Kau tidak menepati janjimu. Tidak, tolong, jangan. Aku lupa. Aku bukan gak mau. Aku cuma belum siap. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumah ini? Rita, siapa dia? Siapa dia? Dia adalah tumbal yang kau tahu. Jangan iya, ambil aku aja. Aku yang minta, aku yang bikin perjanjian. Rita, tidak. Dan dengan brutal makhluk itu melahap ibu Rita. Kamu melanggar janji dan ini adalah konsekuensinya. Aku hilang segalanya. Uangku gak ada artinya lagi. Warungku juga gak berarti kalau ibu gak ada. Lebih baik kamu habisin aku juga. Makhluk itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan memakannya. Sudah selesai. Makhluk itu puas malam ini. 2 jiwa telah ditelan dan perjanjian telah dipenuhi. Bagus, aku tahu makhluk itu akan puas. Dia lapar dan Rita terlalu mudah dimanipulasi. Dia tidak tahu apa-apa. Anak itu datang dengan penuh harapan. Pikirannya kacau dan kamu arahkan dia tepat ke ujung jurang. Rita itu polos. Dia terlalu percaya sama orang lain. Satu-satunya yang dipercaya adalah aku. Jadi gak akan lebih dia ikut permainanku. Kamu memang murid yang pintar. Tapi ini bukan sekedar permainan. Kamu tahu apa yang harus kau bayar setelah ini. Aku tahu, tapi tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Aku sudah lama nyari tumbal baru. Tapi semua targetku terlalu waspada. Sampai akhirnya Rita datang sendiri dengan masalah yang pas. Aku tinggal dorong sedikit, dia jatuh sendiri. Lalu ibunya, itu bonus yang tidak kau rencanakan, bukan? Justru itu yang membuat semua jadi lebih sempurna. 2 jiwa, 2 energi yang cukup kuat untuk menyeimbangkan perjanjianku sendiri. Sekarang aku dapat perpanjangan kekuatan untuk 1 tahun di depan. Tapi ingat, makhluk itu tidak pernah puas sepenuhnya. Akan ada saatnya ia datang menagih kembali. Kamu siap? Aku akan selalu siap selama masih ada orang bodoh yang bisa dikorbankan. Aku akan terus bertahan. Hati-hati dengan kesombonganmu, Caca. Dunia ini penuh dengan keseimbangan. Yang memberi akan diambil. Yang menanam akan menuai. Kau belum tentu selamanya di atas. Kalau saat itu tiba, aku akan pastikan aku yang jatuh lebih dulu. Rupanya Caca adalah dalang di balik itu semua. Dia menggunakan Rita sebagai target tumbal pesugihan yang ia lakukan.